Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita mengimpor data yang berupa pertanyaan terbuka, ya, dan pertanyaan tertutup atau open-ended question dan closed-ended question, ya. Kita akan belajar bagaimana caranya mengimpor data pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka ke software NVivo. Nah, di sini saya sudah memiliki data, ya, dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah data jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, ya. Nah, ini kita lihat di sini, misalnya ini, ya, yang ada angka 3, 4. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan tertutup, ya, atau yang ini, ya, yang jawabannya ya, ragu-ragu, tidak. Nah, itu adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertutup, ya. Pertanyaan-pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu dibatasi, ya. Jawabannya dibatasi. Misalnya ini. Misalnya yang ini, apakah dosen di kelas kuliah menyediakan cukup informasi tentang bahan ajar? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya itu dibatasi. Dibatasi hanya bisa menjawab ya atau tidak, gitu. Ini contohnya itu jawabannya itu hanya bisa ya atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan pertanyaan tertutup. Lalu ada juga pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dengan apa, ya? Membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seperti itu. Nah, misalnya yang ini, ya. Nah, ini pertanyaan terbuka ini. Pilihlah berapa strategi pembelajaran bawah ini yang Anda sukai. Nah, ini kan pertanyaan terbuka. Atau misalnya mana lagi, ya? Nah, ini apa yang paling Anda sukai dari MK Kompersos. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, yang membutuhkan penjelasan, ya. Membutuhkan penjelasan dari responden yang menjawab. Nah, lalu misalnya berikan saran Anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini kan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membutuhkan penjelasan ketika menjawabnya. Oke, nah ini sudah ada data seperti ini, dalam bentuk Excel, dalam file Excel. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengimpor data ini, ya, mengimpor data ini ke dalam software NVivo. Ya, misalnya kita memiliki data-data survei, ya, data-data survei dalam bentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka seperti ini, ya. Nah, bagaimana caranya kita mengimpor data survei ini, ya, survei pertanyaan tertutup dan terbuka ini ke dalam software NVivo. Oke, saya tutup dulu, ya. Ini sudah saya simpan sebenarnya di desktop, ya, ini dengan judul dummy data. Nah, sekarang kita masuk ke software NVivo-nya. Nah, oke, caranya adalah kita pilih menu impor, ya, sudah jelas, ya. Kita pilih menu impor, lalu kita pilih Excel yang ini. Nah, jadi kita pilih Excel karena di Excel ini kita bisa mengimpor data survei, ya, survei yang berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka tadi. Nah, kita pilih ini, lalu kita klik. Nah, lalu kemudian kita pilih data yang tadi akan mau kita impor, ya. Nah, ini dummy data yang ini. Oke, lalu kemudian saya pilih open. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini ditulis your respondent will be stored as case. Jadi di dalam data kita yang tadi, ya, di dalam data kita yang tadi itu ada data responden, ya. Nah, ada data responden. Nah, data responden itu tentu saja dia akan masuk di cases, ya. Lalu
close-ended question. Nah, close-ended question ini adalah pertanyaan tertutupnya. Nah, pertanyaan tertutup ini itu akan masuk ke case attribute, ya, case attribute ya. Nah, lalu kemudian open-ended questionnya itu akan di create sebagai note atau code ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita pilih next. Oke. Nah, di sini juga ada ini ya, ada tampilan seperti ini. Lalu kemudian ya, kita tidak akan mengubah lagi karena ini lihat how many row are used for your question headers. Nah, ini kan how many row-nya kan satu ya sebagai question headernya. Nah, ini yang ini nomor responden, yang responden. Nah, jadi headernya itu satu ya, maka kita pilih satu. Kalau kita pilih 0 maka akan hilang itu headernya. Nah, jadi kita pilih satu saja ya. Nah, ini oke. Lalu selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini ini tidak kita ubah lagi ya, kita biarkan saja seperti ini. Change locationnya juga case dummy data ya. Nah, ini case dummy, dia akan masuk di case tapi dalam folder dummy data. Jadi nanti akan terbentuk folder baru di case yang namanya folder dummy data. Nah, itu jadi kita biarkan saja. Create new classification ya, new classification-nya itu survei responden. Jadi di case classification ini yang ini ya, dia akan terbentuk folder baru yang namanya survei responden. Oke, selanjutnya saya pilih next. Nah, ini dia akan tampilkan close-ended question dengan open-ended question ya. Nah, ini di sini kita lihat close-ended question-nya sudah diberi ini kotak, dikasih kotak hitam. Nah, yang dikasih kotak hitam ini, yang di ini adalah ini ya, yang ini. Nah, untuk open-ended-nya itu adalah yang ini ya. Nah, ini yang ini, lalu kemudian yang ini dan yang ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini memang bentuknya adalah close-ended ya. Jadi sudah tepat ya, sudah tepat NVivo menetapkan mana yang open-ended dan close-ended ya. Ini sudah tepat ini. Nah, ini kita lihat ini kan open-ended ya, karena jawabannya adalah penjelasan ya. Lalu ini juga open-ended penjelasan. Nah, ini juga open-ended karena penjelasan. Ini juga open-ended ya, walaupun penjelasannya cuma singkat tapi masuk dalam open-ended. Nah, ini juga open-ended ya. Jadi NVivo sudah tepat ya menetapkan mana yang open-ended dan mana yang close-ended ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih next. Lalu kita pilih finish. Nah, ini ya, oke, dia sudah centang hijau dan selesai. Oke, selanjutnya kita close. Nah, data kita itu sudah masuk ya. Data dummy data tadi yang dalam Excel itu. Nah, dia sudah masuk di file ya, di file kita. Ini dummy data. Nah, ini filenya seperti ini. Nah, ini file ini kemudian nanti bisa kita gunakan lagi nanti misalnya untuk membuat code ya. Nah, lalu di sini di code ini juga note ini sudah ada data dummy data. Nah, ini sudah ada code ya atau note. Nah, code atau note ini bukan berarti ini adalah code atau note yang tidak perlu kita ubah. Kita bisa mengubah ya. Kita bisa mengubah karena code ini ya, code atau note yang ada ini itu kan cuma bagian pertanyaan pada open-ended question ya, yang ini. Nah, ini pertanyaan. Ini kalau kita mau ubah nama code-nya juga bisa ya. Nah, ini nanti kemudian kita bisa mengisi dengan code-code yang lain. Nah, kita bisa mengisi code-code-nya, misalnya ini kan berikan saran Anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Nah ini kan bisa kita tulis misalnya saran misalnya ya, saran, lalu kita masukkan jawaban dari setiap responden terhadap pertanyaan ini ya, berikan saran ini ya. Nah ini kan banyak ya, ada beberapa responden itu ya, ada sekitar 46 responden dengan jawabannya masing-masing. Nah dari 46 responden ini kan bisa kita buat code-code ya berdasarkan jawaban mereka. Nah kita bisa buat code. Jadi ini belum selesai ya, kita masih bisa melanjutkan untuk membuat code terutama dari jawaban-jawaban responden. Oke, jadi ini kemudian di case-nya itu ada dummy data yang ini. Nah, ini case ini adalah case ini yang 110 ini itu adalah ID dari respondennya ya. Jadi dia tidak menggunakan nama responden tapi hanya menggunakan ID ya, nomor gitu. Jadi ini responden 1, responden 10. Nah, kalau dari data ini kan ada sekitar 46 responden. Nah, ada 46 responden. Lalu kemudian di case classification-nya survei respondennya, nah ini survei responden ini jadi case classification-nya, atributnya gitu. Nah, atributnya ini adalah close-ended question-nya. Nah ini close-ended question-nya jadi atributnya. Ini kita lihat. Nah ini. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu cara kita memasukkan data survei yang berupa closed-ended question dan open-ended question ke dalam software NVivo. Oke, semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.